Kenapa metabolisme kalah penting? Glukosa adalah sumber energi utama. Kadar glukosa darah harus seimbang antara 80-180 gram per desiliter. Bila berlebih atau berkurang dari kadar normal, dia akan mengganggu kesehatan. Jika berlebih, dia akan mengalami penyakit hiperglikemia dan glukosa sangat reaktif. Jika mengalami kelebihan akan merusak. Jika kekurangan, dia akan mengalami hipoglikemia. Jika mengalami hipoglikemia, dia akan mengalami lowbat. Metabolisme karbohidrat terdiri dari dua tahap, yaitu katabolisme dan anabolisme. Glukosa darah jika naik, dia akan memacu jalur metabolisme karbohidrat sebagai berikut. Yang pertama, glikosis, yang kedua, glikogenesis, yang ketiga, mengalami heksosa monofosfat, yang keempat, oksidasi pirufat, yang kelima, siklus asam sitrat, dan keenam, sisa. Jika mengalami sisa, dia akan timbun sebagai lemak. Jika mengalami kelaparan, dia akan menurun kadar glukosa darah. Jika kadar glukosa darahnya menurun, akan memacu jalur metabolisme karbohidrat. Berikut yang pertama, glikogenolosis, yang kedua, mengalami gluconeogenesis. Berikut saya akan menjelaskan tentang jalur metabolisme glikolisis. Glikolisis disebut juga dengan Embden-Meyerhof pathway, terjadi di dalam sitosol. Glikolisis, dia mengalami oksidasi glukosa dan terjadi energi. Oksidasi glukosa, dia dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Proses degradasi satu molekul glukosa menjadi dua molekul piruvat yang terjadi dalam serangkaian reaksi enzimatis menghasilkan energi bebas dalam bentuk 2 ATP dan 2 NADH. Pada keadaan aerob, hasil akhirnya asam piruvat dia masuk ke dalam mitokondria menghasilkan asetil CoA. Asetil CoA menjadi siklus Krebs dan akan menjadi ATP ditambah karbon oksida dan H2O. Pada keadaan anaerob, asam piruvat yang terbentuk tidak memasuki mitokondria tetapi direduksi oleh NADH. Piruvat direduksi menerima H+ akan menjadi laktat. Hasil akhirnya asam laktat, piruvat ditambah NADH ditambah H+, akan terjadi laktat dehidrogenesis. Energi yang dihasilkan yaitu 2 ATP. Fase glikosis. Glikosis terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase preparasi, yang kedua, fase pembayaran. Memacu jalur metabolisme karbohidrat yang kedua yaitu glikogenesis. Sintesis glikogen dari glukosa terjadi di dalam hati dan otot. Memacu jalur metabolisme karbohidrat yang ketiga. Yang pertama, glikogenolisis, proses pemecahan glikogen dalam otot, tujuannya untuk mendapat energi bagi otot. Kalau dalam hati, tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Memacu jalur metabolisme karbohidrat yang keempat yaitu gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substrat yang pertama asam laktat, itu dari otot eritrosit. Yang kedua gliserol, dari hidrolisis triacylglycerol dalam jaringan lemak. Yang ketiga asamino-glukogenik, yang keempat asam propionat pada ruminansia. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidratnya tidak cukup dalam diet. Berikut bagan dari gluconeogenesis.
Memacu jalur metabolisme karbohidrat yang kelima yaitu HMP-SAN atau heksosa monofosfat, disebut juga pentose fosfat pathway, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Tidak bertujuan menghasilkan energi, aktif dalam hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mamai atau laktasi. Fungsi utama jalur ini adalah untuk menghasilkan NADPH, yaitu dengan mereduksi NADP plus NADPH diperlukan untuk proses anabolik di luar mitokondria seperti sintesis asam lemak dan steroid. Fungsi yang lain adalah menghasilkan ribosa, fosfat untuk sintesis nukleotida dan asam nukleot. Berikut ini adalah jalur HMP-SAN. Glukosa darah. Glukosa dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh, disimpan. Kalau di hati dan otot akan menjadi glikogen, kalau jaringan lemak akan menjadi TG. Sumber glukosa darah yaitu karbohidrat makanan, glukogenolisis hepar, gluconeogenesis. Hormon yang mengatur glukosa darah, yang pertama insulin, yang kedua hormon dari kelenjar hipofisa anterior, yang ketiga hormon kelenjar medula adrenal. Pengaruh hormon. Jika keadaan kadar glukosanya menurun, akan merangsang sekresi hormon glukagon. Jika keadaan kadar glukosanya naik, akan merangsang sekresi hormon insulin. Jika keadaan darurat, dia akan merangsang sekresi hormon adrenalin. Glukagon atau hati, epinefrin atau otot, dia mengalami pembentukan CAMP. CAMP menghambat glikogen sintase. Dia menghambat glikogenesis. CAMP memacu fosforilase, memacu glikogenolisis. Insulin memacu glikogen sintase, memacu fosfodiesterase yang akan memecah CAMP menjadi 5-AMP. Efeknya untuk memacu glikogenesis dan menghambat glikogenolisis. Berikut siklus asam trikarboksilat. Hakikat siklus asam sitrat. Siklus TCA dimulai dengan satu molekul asetil atau karbon bereaksi dengan satu molekul H2O melepaskan gugus ke enzim A dan mendonorkan dua atom karbon yang tersisa dalam bentuk gugus asetil kepada asam dikarboksilat 4 karbon hingga membentuk asam trikarboksilat 6 karbon yaitu sitrat. Kemudian diikuti serangkaian reaksi yang menyebabkan dilepaskannya 2 mol CO2 dan oksaloasetat dibentuk kembali. Peran utama TCA sebagai jalur utama oksidasi KH, lipid, dan protein dan menghasilkan ikatan energi tinggi yaitu ATP. Merupakan jalur metabolisme amfibolik sebagai hasil akhir proses katabolisme sekaligus sebagai perazat untuk proses anabolisme.